Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya Muhammad Elfi Syam eh, sedikit memberikan pesan, terutama adalah pada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Begitu cepat Ramadan berlalu. Kita pada malam ini sesuai dengan ru'yatul hilal ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, berdasarkan ketetapan dari pemerintah bahwa malam ini merupakan adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Malam ke-27 kita diingatkan dengan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, taharru Lailatul Qadr fil ashr awakhir min Ramadan. Pilihlah atau carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir pada Ramadan. Dan yang lain lagi adalah hadis Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Pilihlah malam Lailatul Qadar itu pada bilangan ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dipersempit ruang lingkupnya berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, qal wallahi ila a'lamu ayyu lailatin min hiya al-lailatu allati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha wa hiya lailatu 27. Demi Allah, kata Ubay bin Ka'ab, sungguh aku mengetahui malam apa dia. Malam di mana kita diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkannya. Dia adalah malam ke-27. Hadis ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam ganjil, sebagian dari malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir sudah berlalu. Tinggal bagi kita adalah malam ini adalah malam ke-27. Besok adalah malam ke-28. Kemudian ada malam ke-29. Dan seterusnya. Apakah kita sampai 29 hari atau 30, maka kita tentu menunggu ketetapan dari pemerintah untuk setelah sidang isbat. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ulama mengatakan bahwa beribadah kita pada malam itu lebih baik daripada kita mengerjakan ibadah yang sama selama 1000 bulan. Satu malam beribadah bandingannya adalah 1000 bulan beribadah. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini adalah kesempatan bagi kita. Mungkin malam-malam yang telah berlalu kita sudah meningkatkan ibadah kita sebagaimana Nabi SAW apabila datang 10 hari terakhir, beliau meningkatkan ibadah beliau melebihi dari apa yang beliau lakukan pada waktu yang lain. Namun bagi kita adalah pada 10 hari terakhir, yaitu malam ke-27 dan malam-malam yang tersisa, kita manfaatkan dengan ibadah sebaik-baiknya. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ungkapan yang terbaik yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ucapan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha pemberi maaf, maka berilah maaf kepadaku. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan, seluruh bentuk ibadah yang bisa kita lakukan. Baca Al-Quran, sholat fardu, sholat sunat, qiyamul lail, berzikir, berdoa. Dan ada ibadah yang sangat bagus juga yang bisa kita lakukan, yaitu sedekah. Sedekah adalah ibadah yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalam akhir dalam surat Al-Munafiqun, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan keinginan seseorang untuk diundur wafatnya agar dia bisa beramal satu ibadah. Amalan itu adalah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin."
Infakkanlah sebagian dari harta yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Apabila datang kematian, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau seandainya bisa diundur barang sejenak agar aku bisa bersedekah. Beri kesempatan sejenak, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk ibadah yang lain, tetapi mungkin boleh jadi kesempatan untuk mendatangkan cek 1 miliar. Karena harta yang ditinggalkannya tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya. Yang akan memberi manfaat kepadanya adalah amalan yang telah dia lakukan. Bagian dari amalan yang dilakukan adalah bersedekah ketika dia masih hidup. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lahu." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, pemberian sedekah yang mengalir, wakaf, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh mendoakannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita ambil manfaat dengan sebaik-baiknya untuk menyisihkan harta kita yang terbaik, untuk kita bersedekah agar kita bisa berwakaf. Semakin banyak manfaat yang didapatkan dari amal kita, semakin besar pahalanya. Sebagaimana salah satu faktor dari amalan-amalan kita dilipat gandakan pahalanya adalah efek yang muncul yang lebih baik dan lebih banyak dari amalan yang kita lakukan. Maka ibadah sedekah adalah memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Orang membangun masjid, orang membangun madrasah, orang mewakafkan tanahnya, maka walaupun dia meninggal dunia, amalannya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, karena dia telah memberikan sebagian dari hartanya. Coba kita bayangkan, berapa besarnya pahala orang yang mewakafkan tanah kepada Nabi untuk membangun Masjid Nabawi. Utsman bin Affan memberikan wakaf sumur yang pada saat ini masih bisa dimanfaatkan. Subhanallah, ini adalah luar biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bisa membangun sekolah-sekolah yang bermanfaat bagi kita, yang bermanfaat generasi kita, pondok-pondok pesantren yang melahirkan generasi-generasi yang baik, yang paham dengan agama, yang penghafal Al-Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami sedikit menghimbau bahwa kita Yayasan Dar El-Iman Kota Padang sedang berinisiasi untuk membangun gedung kedua dari pondok pesantren kita, karena kita kekurangan lokal untuk kita belajar. Gedung ini kita akan bangun 4 lantai untuk memenuhi ruang belajar yang telah kita canangkan. Maka mari kita bersama-sama untuk membangun ini, yang mana pondasinya sudah mulai kita gali, sudah mulai kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan yang baik untuk meletakkan harta kita yang terbaik, untuk investasi yang terbaik untuk akhirat kita. Kita menawarkan dalam tahap pembangunan pondasi, yang mana dalam bentuk tiang dalam pondasi itu. Maka nilai satu tiangnya adalah 10.198.500 rupiah. Saya ulangi, 1.198.500 rupiah. Ini satu tiang yang dari pondasi yang kita membutuhkan 73 tiang. Kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menghimbau masyarakat, ayo kita saling bahu-membahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan harta terbaiknya untuk investasi akhiratnya, silahkan dikirimkan ke nomor rekening 111-222-5477 di Bank BSI.
Saya ulangi, BSI 111-222-5477 atas nama Yayasan Dar Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah sedekah kita pada malam yang berbahagia ini adalah ibadah yang terbaik dan sedekah kita yang terbaik, melebihi dari kita menyumbang atau bersedekah 1000 bulan. Hari ini mungkin boleh juga malam besok juga kita tambah lagi. Malam yang tersisa, mudah-mudahan itu akan menjadi pilihan amal kita sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beribadah, bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Demikian Bapak Ibu billah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.